Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Sari. Saya dari kelas A3 dengan NPM 10 12 16 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pemasaran. Di sini kita akan belajar kayak apa sih pentingnya etika dalam pemasaran itu, ruang lingkupnya tuh di mana saja, apa saja, jenis manfaat dan hal-hal apa saja sih yang bukan termasuk etika pemasaran. Dan ada contohnya juga. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang apa sih etika pemasaran itu. Etika pemasaran yaitu prinsip-prinsip yang mengatur tentang bagaimana sih perlakuan perusahaan terhadap pelanggan, customer, atau cara menawarkan produknya itu gimana sih, apakah udah sesuai dengan prinsip-prinsip etika pemasaran atau belum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sasaran dan ruang lingkup etika pemasaran. Yang pertama itu etika profesi. Di dalam etika profesi ini menjelaskan tentang gimana sih cara bertindak untuk melakukan praktek yang baik dan sesuai dengan etis kerja. Yang kedua yaitu hak konsumen, yaitu menyadarkan masyarakat konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup dan akan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi, yaitu etika bisnis juga berbicara tentang mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis itu dilakukan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah prinsip etika pemasaran. Apa sih prinsip-prinsip dalam etika pemasaran itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip dalam etika pemasaran. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua integritas, ketiga transparansi, yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Prinsip yang pertama itu kejujuran. Kejujuran di sini diartikan sebagai bahwa perusahaan itu harus memberikan informasi secara real, tidak dibuat-buat ataupun tidak dibesar-besarkan. Jadi harus sesuai dengan produk yang kita jual. Yang kedua yaitu integritas. Perusahaan yang baik tidak akan melakukan praktek di luar kode etik. Jadi contohnya itu nggak akan menjelek-jelekan produk kompetitor dan tidak akan melebih-lebihkan, mengkurang-kurangkan tentang produk-produk kompetitor. Menjelaskan tentang bagaimana bahan-bahannya apa, bagaimana cara membuatnya, dan di mana itu transparan. Jadi semua orang bisa melihat tentang gimana sih cara si produk itu dibuat. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial di sini tuh membahas tentang komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan mencapai tujuan perusahaan. Sebab selanjutnya yaitu pentingnya etika pemasaran. Jadi terdapat 3 faktor yang bisa disebut sangat penting dalam etika pemasaran. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kenapa sih membangun kepercayaan itu sangat penting untuk perusahaan? Karena semakin konsumen percaya akan produk yang kita jual, semakin banyak konsumen yang memakai produk kita. Yang kedua yaitu mempertahankan reputasi. Gimana sih cara perusahaan untuk mempertahankan reputasi itu sendiri? Mempertahankan reputasi ini bisa dilakukan dengan cara ketika kita mendapatkan komplain atau kritik dari konsumen, kita harus menanggapinya dengan baik. Bahkan kalau perlu kita mengganti kerugian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen itu sendiri. Karena jika pelayanan kita baik, reputasi kita akan meningkat dan mouth to mouth itu sangat efektif untuk pemasaran produk. Dari pentingnya etika bisnis itu adalah mencegah perlakuan ilegal. Perlakuan ilegal di sini itu bisa saja penipuan, pemalsuan barang, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Di antaranya adalah menutupi kelemahan produk, manipulasi perasaan konsumen, menduplikasi produk lain dari kompetitor, atau klaim yang berlebihan. Hal-hal itu tuh
sangat tidak etis untuk dilakukan sebuah perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk memasarkan produk kita. Yang selanjutnya yaitu manfaat etika pemasaran. Manfaatnya itu diantaranya meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, menarik dan mempertahankan bakat perusahaan, dan menjaga kepentingan stakeholder. Yang selanjutnya, apa sih contoh dari etika pemasaran? Contoh etika pemasaran adalah dengan memasarkan produk dengan jujur sesuai dengan manfaat dan plus minus produk itu sendiri. Jadi kita tidak melebih-lebihkan si produk yang kita jual, melainkan mengklaim sesuai dengan manfaat sebenarnya dari produk yang kita jual. Jadi jenis etika pemasaran itu ada 3. Yang pertama ada pendekatan utilitarian, pendekatan hak individu, dan pendekatan keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kritik dan saran boleh di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.